video tugas ini, saya akan membahas antropologi terlebih dahulu tentang Pekan Gawai Dayak Tahunan. Pekan Gawai Dayak adalah sebuah festival budaya tahunan yang diselenggarakan oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Barat, khususnya di kota Putus Hibau, sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen, sekaligus ajang untuk melestarikan adat, tradisi, dan seni budaya Dayak. Rangkaian kegiatan selama Pekan Gawai Dayak, berbagai kegiatan yang digelar seperti pawai budaya, pertunjukan musik tradisional, lomba kerajinan tangan, ritual adat, serta pemilihan putra-putri Dayak Kalimantan. Kegiatan ini memperlihatkan kekayaan budaya Dayak dan melibatkan berbagai subsuku secara aktif. Selanjutnya kita akan membahas masalah sosiologi masyarakat Dayak mengenai dampak alih fungsi hutan dan kerusakan lingkungan, kerusakan alam dan alih fungsi hutan adat. Indonesia memiliki hutan tropis yang sangat luas, terutama di Pulau Kalimantan, yang dikenal sebagai paru-paru dunia. Di dalam kawasan hutan hiduplah masyarakat adat seperti suku Dayak. Namun, seiring dengan perkembangan zaman saat ini dan masuknya kepentingan ekonomi global, mulai diganti dengan kepentingan industri. Awal mula terjadinya kerusakan alam. Kerusakan alam merupakan kondisi ketika fungsi dan keseimbangan ekosistem terganggu, baik secara langsung maupun tidak langsung, akibat ulah manusia. Dalam konteks ini, Kalimantan, terutama wilayah yang dihuni masyarakat Dayak, gangguan ini umumnya bermula dari aktivitas ekonomi berskala besar yang bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keadaannya. Bentuk-bentuk kerusakan alam. 1. Penembangan hutan. Penembangan hutan atau deforestasi tanpa melakukan reboisasi seperti penebangan pohon secara besar-besaran tanpa upaya menanam kembali yang menyebabkan hilangnya tutupan hutan. Deforestasi menghilangkan peran pohon dalam menyerapkan karbon dioksida, mengatur iklim lokal, dan menjaga kesuburan tanah. Ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini mempercepat pembukaan lahan banyak perusahaan atau oknum membakar hutan. Nah, selain itu, merusak tanah dan ekosistem. Asap dari kebakaran ini juga menyebabkan krisis kesehatan, ISPA, saluran pernapasan, dan kabut asap lintas daerah bahkan negara. Punahnya flora dan fauna. Ketika habitat alami dihancurkan, banyak spesies langka kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat bertahan hidup. Keanekaragaman hayati Kalimantan yang unik dan langka pun mulai mengalami terancam punah. Dampak langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat. 1. Bencana alam. Tanpa pohon yang menahan air, tanah menjadi mudah longsor, curah hujan tinggi, menyebabkan banjir besar, dan musim kemarau panjang yang membuat daerah rawan kekeringan.
kehilangan sumber penghidupan. Petani dan peladang tidak bisa lagi mengelola lahan yang telah rusak. Sungai tercemar, tidak bisa digunakan untuk minum, mandi, ataupun menangkap ikan. Hal ini menyebabkan kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi keluarga masyarakat adat Dayak, seperti perkebunan kelapa sawit, tambang batu bara, dan proyek infrastruktur berskala besar. Ahli fungsi hutan adat. Ahli fungsi hutan adat adalah perubahan, peruntukan, dan penggunaan kawasan hutan yang semula dimiliki dan dikelola oleh masyarakat adat suku Dayak secara turun-temurun menjadi lahan untuk kepentingan lain seperti industri perkebunan, pertambangan, pemukiman, atau infrastruktur. Hutan adat bukan sekedar ruangan fisik, tetapi ruang hidup yang sakral dan menyatu dengan identitas budaya masyarakat. Adat. Ketika hutan ini dialihfungsikan, maka bukan hanya pohon-pohon yang hilang, tetapi juga akar kebudayaan, kearifan lokal, dan struktur sosial masyarakat ikut tergerus. Proses ahli fungsi hutan adat. 1. Pemberian izin oleh konsesi negara. Pemerintah pusat maupun daerah sering kali memberikan izin kepada perusahaan besar seperti perusahaan perkebunan, tambang, sawit, batu bara, dan lain-lainnya untuk membuka lahan di wilayah yang sebenarnya merupakan wilayah adat tanpa melalui persetujuan atau musyawarah dengan masyarakat lokal. B. Pengukuran dan penguasaan lahan. Setelah izin diberikan, yang dilakukan pemetaan lahan biasanya mengabaikan peta partisipasi masyarakat adat, sehingga wilayah adat secara hukum dianggap tanah negara dan bukan milik komunitas lokal. C. Pergusuran dan pembukaan lahan. Alat berat masuk, hutan dibuka dan masyarakat dipaksa menerima kompensasi yang tidak sebanding. Bahkan dalam beberapa kasus terjadi intimidasi, kriminalisasi, dan konflik horizontal. Jadinya konflik sosial ketika masyarakat mencoba mempertahankan haknya, sering muncul konflik horizontal antar warga, bahkan konflik vertikal dengan aparat dan perusahaan yang bisa berujung pada kriminalisasi. Terganggunya kehidupan spiritual. Banyak sebagian masyarakat adat, termasuk Dayak, memandang hutan sebagai tempat keramat yang menyimpan roh leluhur dan tempat dilakukannya ritual. Hilangnya hutan berarti hilangnya tempat sakral dan nilai spiritual mereka. Kesimpulan dari tugas ini adalah Pekan Gawai Dayak mencerminkan kekayaan budaya Dayak yang harus dilestarikan, dan kerusakan alam dan alih fungsi hutan adat mengancam keberlanjutan budaya tersebut, serta perlindungan hutan dan hak adat sangat penting agar tradisi dan lingkungan tetap terjaga.